Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamal Faris dengan NIM 242930003, mahasiswa semester 4 dari Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mapel analisis dan perancangan sistem informasi dengan membahas metode pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada pengertian umum. Metode pengembangan sistem informasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk membangun sistem melalui tahapan analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Metode ini merupakan bagian dari Software Development Life Cycle atau SDLC yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Duanoko 2016 yang menjelaskan dengan SDLC merupakan metode yang menggambarkan tahapan pengembangan sistem mulai dari analisis hingga pemeliharaan. Next, ada metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan sistem yang dilakukan secara berurutan dari tahap analisis hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menyalurkan ke tahap berikutnya, sehingga proses bersifat linear. Menurut Wahid 2020, metode waterfall merupakan metode SDLC yang menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan dalam pengembangan sistem informasi. Kelebihan dari metode waterfall ada struktur yang dan jelas, kemudian ada dokumentasi lengkap, dan yang ketiga ada cocok untuk kebutuhan stabil. Kekurangannya ada tidak fleksibel, dan yang kedua ada sulit jika ada perubahan. Lanjut ke metode Agile. Metode Agile merupakan pendekatan pengembangan sistem yang bersifat iteratif dan fleksibel dengan fokus pada kolaborasi tim dan kebutuhan pengguna. Proses dilakukan secara bertahap dengan siklus kecil sehingga perubahan dapat dilakukan dengan cepat. Menurut Nova et al. 2022, metode Agile banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena bersifat interaktif dan mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna. Adapun kelebihan dari metode Agile yaitu yang pertama ada fleksibel, yang kedua cepat, dan yang ketiga user terlibat. Dan kekurangannya ada dokumentasi minim, dan yang kedua ada sulit estimasi waktu. Lanjut ke metode Scrum. Metode Scrum adalah framework dalam Agile yang membagi pekerjaan menjadi beberapa sprint atau periode waktu tertentu untuk menghasilkan bagian sistem secara bertahap. Setiap sprint diakhiri dengan evaluasi. Kelebihan dari metode Scrum adalah yang pertama ada terorganisir, yang kedua evaluasi rutin, yang ketiga cepat menghasilkan output. Adapun kekurangan dari metode Scrum yang pertama ada butuh tim yang disiplin, kedua ada tidak cocok untuk tim yang kecil. Next, lanjut ke metode berikutnya. Ada metode spiral. Metode spiral adalah metode pengembangan yang menggabungkan pendekatan interaktif dengan analisis resiko pada setiap tahap. Pengembangan dilakukan secara berulang sambil mengevaluasi kemungkinan resiko yang muncul. Menurut Aminah dan Fauzi 2020, metode
spiral digunakan dalam pengembangan sistem dengan pendekatan interaktif yang menekankan analisis resiko pada setiap tahap. Dalam metode spiral terdapat kelebihan. Yang pertama ada fokus pada resiko, yang kedua cocok proyek dan besar. Adapun kekurangan dari metode spiral adalah yang pertama kompleks dan biaya tinggi. Next, lanjut ke metode prototyping. Metode prototyping adalah metode yang membuat model awal sistem untuk diuji oleh pengguna sebelum sistem final dikembangkan. Hal ini membantu dalam memahami kebutuhan pengguna secara jelas. Menurut Windarto dan Sulihun 2018, metode prototyping digunakan untuk membangun model awal sistem guna memperoleh umpan balik dari pengguna sebelum pengembangan sistem secara penuh dilakukan. Adapun kelebihan dari metode prototyping yaitu yang pertama ada user flashback cepat, yang kedua minim kesalahan. Kekurangannya ada yang pertama revisi berulang, yang kedua ada bisa memakan waktu yang lama. Kemudian ada metode Rapid Application Development atau RAD. Adalah metode dalam pengembangan sistem yang menekankan kecepatan dalam pembangunan sistem melalui penggunaan komponen yang dapat digunakan kembali. Metode ini melibatkan pengguna secara aktif dalam proses pengembangannya. Menurut penelitian Irawan dan Rohmawati 2020, metode RAD digunakan untuk mempercepat proses pengembangan suatu sistem dengan pendekatan interaktif dan keterlibatan pengguna secara interaktif. Adapun kelebihannya dari metode RAD, yang pertama adalah cepat, kemudian efisien, dan yang ketiga ada unsur terlibat. Kekurangannya ada yang pertama adalah butuh tim yang ahli, dan yang kedua ada tidak cocok untuk sistem kompleks. Kesimpulan dari metode pengembangan sistem informasi yaitu dapat menghasilkan sistem yang berkualitas. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemeliharaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi proyek. Ini daftar pustaka dari referensi yang saya dapatkan, bisa dilihat. Mungkin terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari metode pengembangan sistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.